Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Bu. Perkenalkan saya Fitri Amarta Nurarifah dengan 1A323009 bersama rekan saya Marisa Aulia Febri, Miwit Ismaili dan Muhammad Khairul. Saya dan teman-teman saya ingin melakukan wawancara mengenai kasus yang ada di Direktori Keputusan Mahkamah Agung yang ada di PN Jambi. Di sini saya akan menjelaskan kronologi singkatnya mengenai kasus tersebut, yaitu berawal pada tanggal 27 Desember 2019. Sekiranya pukul 4, terdakwa satu bernama Mardin bertemu dengan Ujang, di mana Ujang itu merupakan DPO daftar pencarian orang di daerah Tugu Kris, Kota Jambi. Kemudian Ujang ini mengatakan kepada terdakwa satu, Mardian, bahwa dirinya memiliki banyak uang palsu dan memberikan uang palsu tersebut kepada terdakwa satu sebanyak 11 lembar, di mana 9 lembar itu merupakan uang pecahan 100 dan 2 lembar uang pecahan 50. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, terdakwa satu memanggil terdakwa dua yang bernama Rivaldi ke warnet Ampera dan memberikan uang palsu sebanyak 2 lembar pecahan uang 100. Lalu menyuruhnya untuk menukarkan kepada terdakwa tiga, yaitu Denny yang berprofesi sebagai kasir di parkiran Angsoduo. Kemudian uang palsu tersebut ditukarkan dengan uang asli yang akan disetorkan kepada Anggi, dan si Anggi tersebut menyetorkan kepada Wulandari selaku kepala keuangan pengelola pasar restribusi parkir. Ayu ini mengecek uang tersebut, ternyata 2 uang tersebut merupakan uang palsu dengan nomor seri yang sama. Selanjutnya Ayu ini melaporkan kepada pihak kepolisian. Kasusnya ini berarti sudah berlalu ya di 2020. Untuk yang DPO itu kalian sudah dapat upgrade-nya nggak? Apakah dia sudah diadili juga atau masih DPO sampai sejauh ini? Sejauh ini masih DPO. Ya. Oke, bisa ditangkap kasusnya. Boleh kalau dari situ. Berarti kan ini kan pelanggaran ini ya, peredaran uang palsu itu kan ada di Undang-Undang Nomor 7 2011. Tentang kasus ini, apakah keputusannya Dari kasus itu putusan akhirnya gimana? dari kasus yang tadi sudah disebutkan oleh saya, jadi para pidana tersebut diberi hukuman oleh terdakwa satu itu yang bernama Mati itu di penjara dan kurun waktu 10 bulan, yang terdakwa kedua itu sama yang ketiga itu dipidana dengan kurun waktu itu 6 bulan. Dari 3 pelaku ini masing-masing itu didenda sebanyak 10 juta. Dari kakak yang kelas saya dan bilang sampai itu saya izin Kalian nggak kemudian agak gedein. tanggapan ibu tentang keputusan ini, apakah keputusan ini sudah sebanding dengan jeratannya itu? Kalau mengenai putusan hakim kan tentunya hakim merujuk pada pasal yang dilanggar ya. Tadi ada undang-undang mengenai mata uang ya,
kan ini tidak pidana ya. Kemudian dalam proses persidangan sebelum hakim menetapkan putusan itu kan ada aspek-aspek atau pertimbangan-pertimbangan lain, seperti misalnya seperti bagaimana sikap si terdakwa selama proses persidangan, kemudian juga bagaimana keterangan saksi, dan ada saksi ahli juga kalau misalnya dalam kasus seperti ini, kemudian juga pertimbangan pertimbangan motif dari si pelaku, kemudian juga mungkin ada pertimbangan mengenai skala keterlibatan dari si pelaku itu dalam kasus ini. Jadi tentu saja hakim ketika menentukan atau menetapkan itu kan tadi merujuk pada pasal yang dilanggar, kemudian juga ada aspek-aspek tadi sosiologis dan sosial. Nah, kalau misalnya dari hasil putusannya penetapannya tadi 10 bulan untuk terdakwa 1 dan 6 bulan ya untuk terdakwa 2 dan 3 sama denda 10 juta, saya rasa sih sudah cukup proporsional ya, karena itu kan kita bisa lihat skala keterlibatannya mereka ini artinya jaringan kan, rantai jaringan, bukan si produsen dari uang palsu itu sendiri. Selanjutnya kalau misalnya kan itu didenda 10 juta, kan 10 juta ya Bu. Kalau mereka tidak membayarkan uang 10 juta itu, mereka ditambahkan kurungannya selama 1 bulan itu. Menurut Ibu sudah Iya, sejalan sama yang tadi, karena tadi dari mereka keterlibatan mereka itu gitu. Karena mereka bukan produsen utama kayak gitu, apalagi bisa jadi kenapa mereka terlibat dalam rantai peredaran uang palsu ini kan juga dipengaruhi karena minimnya literasinya mereka sendiri kayak gitu ya, dan aspek-aspek lain tekanan ekonomi, sosial dan lain-lain kayak gitu, sehingga vonis hukuman ditambah tadi denda yang dialihkan menjadi tambahan kurungan penjara apabila tidak dibayarkan, yaitu masih fair. Dan dalam artian proporsional. Menurut pandangan Ibu, bagaimana politik praktis seperti kampanye politik atau kampanye kekuasaan berkaitan dengan peningkatan produksi uang palsu? Oke, kan kita sama-sama tahu ya kalau misalnya dalam dinamika politik terutama menjelang pemilu itu kan masa kampanye. Nah, di masa kampanye ini arus peredaran uang itu terutama uang tunai dan dalam jumlah besar itu pastinya meningkat, baik itu untuk kebutuhan hal-hal yang sifatnya memang resmi, kebutuhan kampanye, ataupun sifatnya yang transaksional termasuk upaya-upaya black campaign. Nah, peredaran uang di masa ini itu seringkali memang nggak semuanya terlacak. Jadi ada beberapa hal yang memang nggak terlacak kayak gitu ya, apalagi tadi yang black campaign itu kan. Nah, sehingga dalam situasi seperti ini ditambah lagi tadi kamu bilang apa, politik konflik kepentingan ya. Konflik kepentingan itu kan berarti berkaitan dengan perebutan kekuasaan ya, perebutan kekuasaan. Nah, itu kan menyebabkan iklim ketidakstabilan politik. Nah, ketika itu terjadi, maka pengawasannya juga jadinya nggak optimal. Jadi kita bisa bandingkan tuh tadi antara peredaran uang yang semakin meningkat ditambah sistem pengawasannya yang menjadi tidak optimal, maka inilah yang akan menjadi celah bagi si para pelaku kriminal untuk dia memproduksi ataupun dia terlibat dalam jaringan peredaran uang palsu itu. Jadi sepertinya benang merahnya di situ. Ada situasi yang menyebabkan mereka memiliki peluang untuk melakukan tindakan itu. Jadi kalau dibilang bisa meningkatkan nggak? Bisa. Jawabannya ya bisa. Karena didukung dengan situasi. Izin bertanya, adakah faktor seperti faktor sosial, ekonomi atau politik dalam unsur perkara ini yang sudah mencerminkan living law atau belum? Oke, living law itu berarti bagaimana hukum ditegakkan ya di masyarakat ya. Kalau kita lihat dari kasus yang itu tadi kan vonisnya sudah diputuskan, kemudian tentu saja itu akan akan menghasilkan dua persepsi di mata masyarakat. Karena kan kasus peredaran uang palsu ini benar-benar berdampak ya ke transaksi ekonomi dan rasa aman kita bertransaksi juga. Pasti ada kelompok masyarakat nih yang menganggap bahwa kasus ini harus benar-benar memberikan efek jera yang real kayak gitu. Tapi di satu sisi mungkin ada juga yang beranggapan bahwa vonis hakim tadi itu sudah fair, misalnya kayak tadi Ibu sampaikan sudah fair karena
kita lihat dari aspek-aspek yang menyebabkan si pelaku terlibat kayak gitu. Yang pasti hakim ketika memutuskan itu pasti berdasarkan aspek-aspek keterangan saksi dan lain-lain, selain merujuk pada pasal yang dilanggar. Kemudian bagaimana misalnya kita mau memastikan living law-nya ini terjadi nggak kayak gitu ya dalam sistem penegakan hukum kita. Nah ini berarti menjadi PR lagi nih dari si aparat penegak hukum. Apalagi kalau kita berangkat dari kasus ini kan ada DPO ya, untuk pelaku utamanya yang mana dia itulah orang pertama yang menyebarkan kan kepada jaringan yang terlibat ini. Itu justru menjadi catatan sekaligus PR bagi para aparat penegak hukum untuk benar-benar mereka berkomitmen nggak untuk membongkar jaringan yang lebih besar, yaitu si produsennya, bukan cuma jaringan-jaringan dalam skala peredarannya kayak gitu. Jadi untuk cerminan living law itu adalah bagaimana si penegak hukum benar-benar konsisten untuk menegakkan hukum yang tidak pandang bulu dan memberikan efek jerah pada masyarakat seperti yang sudah diberikan kepada terdakwa 3 tadi, sekaligus juga bagaimana komitmennya untuk menjamin kepastian hukum bahwa jaringan yang lebih besar itu benar-benar dibongkar. Jadi bukan cuma semata-mata menegakkan hukum di level-level yang bawah aja gitu. Jadi memang harapannya semuanya itu bisa ditegakkan. Nah, kalau misalnya itu semuanya ditegakkan, maka masyarakat juga akan bisa merasa bahwa hukum di negara kita, termasuk juga misalnya di Jambi ya, karena ini lingkupnya di Jambi, itu benar-benar adil, tegas, dan nggak pandang bulu gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Ada lagi nggak yang belum? Coba dipastikan lagi. Menurut Ibu, bagaimana peran pemerintah atau kebijakan politik agar berhasil mencegah kasus uang palsu ini tidak terulang kembali? Oke, untuk mencegah supaya kasus nggak terulang kembali, ya udah pasti dari aspek penegakan hukumnya. Tadi hukumnya harus benar-benar ditegakkan. Even itu tadi dia skalanya peredaran uang, apalagi kalau kita lihat dari kasus itu tadi kan sebenarnya yang dilaporkan sama si saksi si Ayu itu kan 200.000 ya kalau nggak salah ya. Nah jadi walaupun dia nilainya kecil, nah itu harus benar-benar ditegakkan di proses hukumnya kayak gitu. Nah ketika proses hukumnya benar-benar ditegakkan, maka ini akan memberikan kepastian hukum sekaligus juga memberikan efek jerah bagi masyarakat. Oh ternyata walaupun skalanya kecil, nominalnya kecil, selama itu memang pelanggaran hukum dia pasti akan ditindak. Nah itu satu. Tapi tentu saja kalau kita mau ngomong supaya masalah ini teratasi itu kan nggak cukup ya kalau kita cuma ngomongin di level penindakan, tapi juga harus holistik ya, menyeluruh mulai dari aspek pencegahan kan. Nah aspek pencegahan ini yang banyak langkahnya yang bisa dilakukan, termasuk tadi kita juga menggencarkan literasi kepada publik kayak gitu, literasi mengenai publik supaya bisa membedakan mana uang palsu, mana yang uang asli. Kemudian juga yang terpenting adalah publik juga harus paham dampak ekonomi yang paling dirasakan dari peredaran uang palsu itu apa kayak gitu ya. Kemudian juga termasuk edukasi mengenai akibat hukum. Nah jadi digencarkan lagi literasi keuangannya. Kemudian juga mungkin kita bisa mengembangkan semacam sistem deteksi dini ya. Sistem deteksi dini ini tentu saja orang-orang yang kompeten di bidangnya, misalnya Bank Indonesia bekerja sama dengan pihak kepolisian kayak gitu, atau bisa juga dengan cara pengembangan sistem pelaporan yang responsif gitu. Jadi ketika misalnya masyarakat melaporkan ada kecurigaan, even itu kecurigaan ya, kita belum bisa membuktikan kan selama itu belum di proses persidangan, itu responsif kayak gitu. Nah jadi ada upaya-upaya holistik mulai dari pencegahan sampai ke penindakan kayak gitu. Itu kalau dari segi pemerintah dalam konteks aparat penegak hukum ya, kan komisi kehakiman kayak gitu. Nah kemudian tadi pertanyaannya dari aspek kebijakan politik ya. Nah kalau dari aspek kebijakan politik berarti perlu untuk menekankan transparansi dari arus keuangan terutama di masa dinamika sebelum pemilu. Karena kan tadi ya seperti yang disampaikan di pertanyaan sebelumnya, peredaran uang tunai dengan jumlah besar itu paling masif di masa kampanye kayak gitu. Sehingga di sini nih kita perlu menekankan sistem transparansi kayak gitu, kayak laporan arus keuangan dan lain-lain. Jadi yang ditingkatkan adalah sistem pengawasannya. Mungkin itu sih kalau dari upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah sekaligus kebijakan politik yang real untuk mencegah kasus serupa.
sudah cukup. Terima kasih Bu. Oh iya. Oke, semoga lancar proyeknya sampai selesai. Amin.